Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara membuat peta kelas lereng. Nah, sebelum kita melangkah ke tutorialnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit teori mengenai lereng. Nah, kemiringan lereng atau slope menunjukkan besarnya sudut yang terbentuk dari perbedaan ketinggian pada sebuah bentang alam yang biasanya disajikan dalam satuan persentase atau derajat. Nah, rumus kemiringan lereng. Untuk menentukan sudut kemiringan lereng dalam derajat dari gambar di samping dapat dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut, yaitu tangan alfa sama dengan sisi depan per sisi samping. Untuk mengukur lereng dalam derajat, maka rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu alfa sama dengan tangan minus 1 dikalikan sisi depan per sisi samping. Nah, apabila teman-teman ingin mengerjakannya pada software Excel, maka formulanya adalah sebagai berikut, yaitu degrees dalam kurung atan dalam kurung depan per samping, atau sisi depan per sisi samping. Nah, selanjutnya untuk mengukur kemiringan lereng dalam persen, maka rumusnya adalah sebagai berikut, sisi depan per sisi samping dikalikan 100% atau seperti rumus berikut. Nah, selanjutnya alat untuk mengukur lereng. Nah, di sini ada 3 alat yang digunakan untuk mengukur lereng. Nah, yang pertama itu hagameter, yang kedua Abney level, yang ketiga theodolit. Hagameter digunakan untuk pengukuran tinggi sebuah pohon, namun dapat digunakan juga untuk mengukur kemiringan lereng. Abney level merupakan alat yang sering digunakan dalam berbagai kegiatan survei di lapangan, seperti untuk mengukur ketinggian pohon, kemiringan lereng, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya theodolit. Theodolit digunakan untuk menentukan ketinggian sebuah tanah dengan sudut mendatar dan sudut tegak, dan dapat digunakan untuk mengetahui kemiringan lereng sebuah wilayah. Nah, selanjutnya klasifikasi kemiringan lereng. Nah, di sini ada 3 klasifikasi kemiringan lereng. Nah, yang pertama itu menurut pedoman penyusunan pola rehabilitasi lahan dan konservasi tanah. Selanjutnya menurut Sintanala Arsyad, dan yang terakhir menurut Van Suydam. Nah, di sini ada perbedaan antara klasifikasinya. Nah, selanjutnya kita akan membuat peta kelas lereng di software ArcMap. Oke, langkah pertama, teman-teman ekstrak data DEM yang telah diperoleh. Nah, di sini saya akan membuat data DEM dari DEM Alos Palsar. Nah, di sini kita ekstrak terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke aplikasi ArcMap-nya. Nah, setelah itu teman-teman masukkan data DEM-nya. Nah, di sini teman-teman masukkan data DEM yang berformat dem.tif. Nah, kita drag saja. Nah, langkah selanjutnya, teman-teman silahkan cek referensi spasial dari data DEM-nya. Nah, di sini. Dan di sini data DEM-nya telah memiliki referensi spasial. Jadi, kita tidak perlu memberikan referensi spasial lagi kepada data DEM ini. Apabila teman-teman tidak memiliki spatial reference pada data DEM-nya, silahkan masuk ke ArcToolbox. Silahkan buka ArcToolbox di bagian kanan sini atau di general di sini di atas. Sini kita akan buka, teman-teman masuk ke data management tool, kemudian projection and transformation. Nah, di sini teman-teman pilih raster, kemudian project raster. Nah, teman-teman masukkan data DEM-nya. Nah, kebetulan di sini saya sudah masukkan, jadi tidak perlu saya registrasi ulang. Nah, selain itu teman-teman harus memastikan bahwa layers-nya ini sudah memiliki koordinat sistem. Nah, di sini kita akan cek. Nah, di sini belum memiliki koordinat sistem, jadi kita akan berikan koordinat sistem, kemudian kita apply dan oke. Nah, persiapannya sudah siap.
Nah, selanjutnya teman-teman kembali membuka ArToolbox. Nah, di sini saya akan membuat peta kelas lereng Kecamatan Malusetasi. Nah, di sini teman-teman tambahkan SHP-nya. Ini saya akan tambahkan SHP-nya. Nah, jadi saya akan membuat peta kelas lereng Kecamatan Malusetasi. Jadi teman-teman harus memotong data DEM ini terlebih dahulu sesuai dengan SHP kecamatan seperti itu. Di sini teman-teman buka Spatial Analysis Tool, kemudian teman-teman buka Extraction. Teman-teman buka Extraction, kemudian teman-teman pilih Extract by Mask. Nah, di sini teman-teman masukkan data DEM-nya atau data yang ingin dipotong. Nah, di sini teman-teman pilih server yang ingin digunakan untuk memotong data DEM-nya. Nah, di sini kita pilih Kecamatan Malusetasi, kemudian kita pilih tempat penyimpanannya. Buat folder baru. Nah, di sini teman-teman berikan formatif karena ini merupakan data raster. Nah, di sini data DEM-nya telah kita potong. Nah, ini merupakan DEM Kecamatan Malusetasi. Nah, selanjutnya kita akan membuat slope dari data DEM ini dengan cara masuk ke ArToolbox, kemudian teman-teman pilih 3D Analysis Tools. Nah, selanjutnya teman-teman pilih Raster Surface, kemudian teman-teman pilih Slope. Nah, di sini teman-teman masukkan data rasternya. Setelah itu teman-teman pilih tempat penyimpanan untuk menyimpan file slope ini. Kita beri nama saja slope.tif. Nah, di sini saya akan membuat kelas lereng. Ini satuannya yaitu persen. Nah, di sini kan satuannya derajat. Nah, di sini saya akan menggunakan klasifikasi menurut pedoman penyusunan pola rehabilitasi lahan dan konservasi tanah. Nah, di sini dia menyajikan dalam bentuk persen. Jadi di sini kita ubah degree ini menjadi persen rise. Nah, untuk metode set factor dan unit ini teman-teman silahkan ikuti sesuai dengan defaultnya. Nah, kemudian kita oke. Nah, di sini data DEM-nya telah berubah menjadi peta lereng. Nah, tapi kita akan mengkelaskannya ini menjadi 5 kelas. Nah, di sini terdapat beberapa kelas. Nah, kita akan kelaskan sesuai dengan pedoman penyusunan pola rehabilitasi lahan ini. Jadi selanjutnya kita akan melakukan pengklasifikasian teman-teman dengan cara teman-teman masuk ke ArToolbox, kemudian teman-teman pilih raster reclass. Nah, di sini teman-teman pilih reclassify. Teman-teman masukkan data slope-nya. Nah, di sini tadi slope yang sudah kita buat, kemudian di sini value. Nah, di sini teman-teman pilih classify. Karena kita ingin membuat slope ini menjadi 5 kelas, maka kita ubah classes ini menjadi 5. Nah, ini tergantung dengan klasifikasi mana yang teman-teman gunakan. Nah, di sini ada 7 kelas, di sini juga ada 7 kelas. Jadi tergantung. Nah, di sini saya akan menggunakan yang 5 kelas saja. Nah, di sini teman-teman ubah break values-nya sesuai dengan kemiringan lereng di sini. Nah, di sini kita ubah 8. Kemudian di sini 15. Nah, kemudian di sini 25. Kemudian di sini kita pilih 45. Nah, untuk yang terakhir ini teman-teman tidak usah ubah karena ini sudah berada di angka di atas 45. Kemudian teman-teman oke, pilih tempat penyimpanan. Sini kita pilih reclass.tif.
Kemudian kita save dan kita oke. Nah, proses reclassify telah selesai. Nah, di sini akan terbentuk 5 kelas. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengubah data raster ini menjadi data vektor atau shape file dengan cara masuk ke ArtToolbox. Kemudian teman-teman pilih Conversion Tools. Nah, di sini teman-teman pilih From Raster karena ini merupakan data raster. Nah, selanjutnya teman-teman pilih Raster to Polygon. Nah, teman-teman masukkan hasil reclassnya. Kemudian di sini value. Nah, di sini teman-teman pilih tempat penyimpanan. Nah, di sini saya akan berikan nama lereng. Nah, kita oke. Kemudian oke. Nah, data raster telah berubah menjadi data shape file atau vektor. Nah, di sini kita akan menggabungkan grid code yang sama. Nah, di sini ada beberapa grid code yang sama, jumlahnya itu 55.000 lebih. Jadi kita akan gabungkan grid code yang sama ini. Nah, arti dari satu ini berarti dia adalah kelas 1. Nah, di sini ada kelas 1 sampai kelas 5. Nah, kita akan gabungkan poligon-poligon ini dengan cara masuk ke geoprocessing. Nah, selanjutnya teman-teman pilih dissolve. Nah, dissolve ini berfungsi untuk menggabungkan atributnya. Nah, di sini teman-teman masukkan lereng ini, save file lereng. Nah, di sini teman-teman pilih grid code karena kita akan gabungkan poligon-poligon ini sesuai dengan grid code-nya. Nah, jangan lupa pilih tempat penyimpanan. Nah, di sini kita pilih lereng dissolve. Kemudian kita save. Kemudian oke. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini proses dissolve-nya telah selesai. Kita cek lagi atributnya. Nah, di sini atributnya sudah ada 5. Nah, jadi langkah selanjutnya kita akan berikan keterangan pada save file ini dengan cara tambahkan di sini add field, kemudian di sini kemiringan, kemudian kita ubah menjadi teks, kemudian kita oke. Di sini cukup 10 saja. Di sini kita add field lagi, kita tulis klasifikasi, kita ubah jadi teks. Oke. Kemudian kita edit, start editing, continue saja. Kita masukkan ke kelasnya. Sini 0 sampai 8. Nah, di sini 8 sampai 15, 15 sampai 25, 25 sampai 45, dan sini di atas 45. Setelah itu teman-teman berikan klasifikasinya. Ini datar, landai, agak curam, sangat curam. Nah, kemudian teman-teman save. Sini kita save. Ini grid code ini bisa diubah. Kita ubah menjadi kelas. Kita apply. Nah, atributnya sudah lengkap. Langkah selanjutnya kita akan berikan simbologi pada peta kelas lereng ini dengan cara klik kanan pada table of content-nya, kemudian teman-teman pilih properties. Nah, di sini teman-teman masuk ke simbologi dan ubah show-nya ini menjadi kategoris. Nah, teman-teman unchecklist saja. Di sini kita akan masukkan kemiringannya. Kemudian kita add all values. Nah, teman-teman cek bagian heading ini. Nah, di sini
kelas lereng 8-15 berada di kelas 4. Jadi kita akan menaikkannya saja. Nah, ini sudah berurutan. Jadi teman-teman silahkan cek terlebih dahulu sebelum memberikan pewarnaan. Nah, teman-teman blok seluruh heading ini. Kemudian teman-teman pilih color remnya. Nah, di sini saya akan pilih color remnya. Kemudian saya akan menghapus outline-nya. Nah, dengan cara teman-teman klik kanan pada heading yang telah diblok ini, kemudian pilih properties for all symbol. Kemudian teman-teman ubah outline width-nya ini menjadi 0 atau tidak memiliki outline. Kemudian teman-teman oke dan apply, kemudian oke. Nah, ini merupakan peta kelas lereng Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru, seperti itu. Nah, mungkin sekian saja video pembuatan peta kelas lereng. Terima kasih.